your goddamn. Fortnite PUBG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynando Akbar Setiarohman, NIM 22403070. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5 kelas MBSA. Di sini saya akan membuat video tentang manajemen resiko perusahaan dari Bank Mega Syariah untuk memenuhi tugas prawas dari mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis Syariah dengan dosen Ibu Yanti. Langsung saja simak video berikut. Oke, jadi yang pertama ada pengertian manajemen resiko. Apa sih pengertian dari manajemen resiko? Manajemen resiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Resiko dalam konteks ini merujuk pada ketidakpastian yang dapat berdampak negatif pada kinerja bisnis, seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau gangguan operasional. Dengan manajemen risiko yang tepat, pelaku bisnis dapat mengidentifikasi potensi bahaya lebih awal dan mitigasi dampak yang mungkin terjadi. Berdasarkan buku Manajemen Risiko Bisnis, dapat berasal dari berbagai sumber seperti pasar, lingkungan, teknologi, hukum, atau bencana alam. Manajemen risiko bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Kemudian, jenis-jenis resiko bisnis. Sebenarnya jenis-jenis resiko bisnis ini ada banyak ya, tetapi saya akan menyingkatnya menjadi 4 jenis-jenis resiko bisnis. Yang pertama ada resiko strategi. Dengan kata lain, resiko ini dapat disimpulkan sebagai resiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Yang kedua ada resiko operasional. Resiko operasional ini lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Yang ketiga ada resiko pasar. Resiko pasar ini kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat fluktuasi harga di pasar. Ini resiko yang timbul karena perubahan harga pada aset keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, atau komoditas. Dan yang terakhir ada resiko keuangan. Resiko keuangan ini kerugian yang dapat dialami oleh pemberi seperti bank, lembaga keuangan, atau individu. Pinjaman akibat ketidakmampuan atau keengganan pihak meminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat mitigasi resiko. Tujuan dari mitigasi resiko tersebut adalah untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan keberlangsungan suatu aktivitas atau organisasi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, kita dapat mencegah kerugian finansial, fisik, dan reputasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, manfaat dari mitigasi risiko tersebut juga adalah dapat mengurangi kerugian finansial, melindungi aset, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat reputasi, dan memastikan kelangsungan bisnis. Selain itu, mitigasi risiko juga membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan menghadapi ketidakpastian dengan lebih siap. Selain tujuan dan manfaat mitigasi risiko, saya akan menjelaskan sedikit strategi mitigasi risiko, yaitu untuk mengurangi resiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis ke berbagai aset, pasar, atau produk. Dengan menghindari penipisan salah satu sumber pendapatan atau investasi perusahaan,
dapat melindungi dirinya dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan atau perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai. Kontrak berjangka dan instrumen keuangan lainnya digunakan dalam proses ini. Pengalihan risiko kepada pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi, merupakan bagian dari asuransi yang merupakan strategi manajemen risiko. Perusahaan bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti. Baik, jadi saya akan menjelaskan profil singkat dari Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah merupakan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini berpusat di Jakarta dan merupakan bagian dari CT Corp. Bank Mega Syariah didirikan pada 24 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia setelah mengakuisisi Bank Tugu pada tahun 2001. Pada awalnya PT Bank Mega Syariah dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu atau Bank Tugu, yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 yang juga merupakan anak usaha dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dan kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora melalui PT Mega Corpora serta PT Pararegan Investama pada 2001. Setelah akuisisi dilakukan, terjadi konversi kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah pada tanggal 27 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia atau disingkat dengan BSMI, yang diiringi oleh perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Untuk mewujudkan visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa, PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di Indonesia. Komitmen tersebut dibuktikan oleh PT CT Corpora dengan terus memperkuat modal Bank Mega Syariah. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Salah satu mewujudkan komitmen tersebut adalah pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS, meningkatkan modal dasar dari 400 miliar menjadi 1,2 triliun dan modal desertor bertambah dengan 150 miliar menjadi 318.864 miliar pada tahun 2010. Saat ini jumlah modal desertor setelah mencapai 1,150 triliun. Adapun visi dan misi dari Bank Mega Syariah. Yang pertama, visi dari Bank Mega Syariah merupakan menjadi bank syariah kebanggaan bangsa. Ini berarti Bank Mega Syariah memiliki ambisi untuk menjadi bank syariah yang paling dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, adapun juga misi dari Bank Mega Syariah. Yang pertama, dapat memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan. Yang kedua, melalui kinerja organisasi yang unggul. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Bank Mega Syariah tersebut juga memiliki produk perusahaan. Untuk produk perusahaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simpanan dan yang kedua ada pembiayaan. Untuk simpanan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tabungan, yang kedua ada deposito, dan yang ketiga ada giro. Maksud dari tabungan tersebut adalah tersedia berbagai jenis tabungan seperti tabungan haji, tabungan berjangka, dan tabungan umum. Dan maksud dari giro tersebut adalah rekening yang memungkinkan transaksi keuangan secara cepat dan mudah. Kemudian pembiayaan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif dan yang kedua ada pembiayaan produktif. Pengertian dari pembiayaan konsumtif adalah seperti KPR syariah, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan multiguna. Dan pengertian dari pembiayaan produktif adalah ditujukan untuk usaha produktif seperti modal kerja, investasi, dan trade finance.
Kemudian resiko utama yang dihadapi Bank Mega Syariah. Saya mengambil contoh resiko yang dihadapi Bank Mega Syariah, yaitu resiko operasional dan resiko keuangan. Maksud dari resiko operasional yaitu resiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia. Beberapa resiko operasional yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama ada kegagalan sistem, yang kedua fraud atau tindakan penipuan karyawan, yang ketiga ketidakpatuhan kepada regulasi, dan yang keempat kesalahan manusia. Untuk dari segi resiko keuangan, yaitu resiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi pasar atau perubahan kondisi ekonomi. Beberapa resiko keuangan yang dihadapi Bank Mega Syariah antara lain, yang pertama ada resiko pasar, yang kedua ada resiko likuiditas, dan yang ketiga ada resiko kredit. Slide yang terakhir adalah pertimbangan perusahaan memilih strategi mitigasi. Jadi Bank Mega Syariah sudah mempertimbangkan untuk memilih strategi mitigasi. Jadi pemilihan strategi mitigasi risiko di Bank Mega Syariah didasarkan pada beberapa pertimbangan krusial. Perusahaan mempertimbangkan sifat risiko seperti frekuensi dan dampaknya serta persyaratan regulasi yang berlaku. Selain itu, menganalisis biaya manfaat, budaya perusahaan, dan ketersediaan sumber daya juga menjadi pertimbangan penting. Setiap strategi yang dipilih harus seimbang antara efektivitas dalam mengurangi risiko dengan efisiensi biaya. Misalnya dalam menghadapi risiko kredit, Bank Mega Syariah menggunakan prinsip 5C untuk menilai kelayakan nasabah, sedangkan untuk risiko operasional perusahaan berinvestasi dalam sistem informasi yang andal. Dengan demikian, strategi mitigasi risiko yang diterapkan diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian dan menjaga keberlanjutan bisnis. Yo Iwo, mungkin itu saja informasi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika adanya salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video